20 tahun berakting di depan kamera, sekarang Reza jadi sutradara di belakang kamera. Film pertamanya Pangku. Saya mau cari kerja, Bu. Apa aja? Bapak lagi bikin kopi. Iya. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edo. Pangku ceritanya tentang Sartika, seorang single mother. Yang di awal hamil tua ya. Hamil tua, 8-9 bulan. Nah, dia mau cari kerjaan. Sampai akhirnya ditelantarkan, dia mampir ke rumah, ke warung seorang ibu. Diperankan Christine Hakim. Gitu, sampai punya anak, kemudian kalau mau nyari duit, udah aja jadi pangku gitu Iya kan. kan di daerah itu memang Di Pantura ya. tempat hiburan Iya, supir truk ya. Jadi pangku, fenomena pangku adalah kayaknya udah banyak yang paham juga ya, tapi buat yang belum itu Mau minum kopi gitu, ngopi area warung. parkir di warung, area parkir, beli kopi, nanti yang melayani wanita menarik ya. Nah, sambil minum kopi di pangku. Nanti sambil di pangku biasanya kopinya nambah atau rokok dong gitu loh, kayak gitu. Itu sebetulnya kalau pangkunya sendiri ada di Pantura, tapi di daerah misalnya kayak Parung segala macam ada juga warung-warung remang yang Mirip-mirip lah ya konsepnya. biasanya teh botol atau apa gitu ya, baik. Oke. Nah, itu yang diangkat oleh Reza. Filmnya kayaknya artsy ya. Ini Artsy banget ya. berdasarkan kisah nyata atau Berdasarkan- berdasarkan novel atau Enggak, berdasarkan pengamatan dia ketika syuting di daerah Pantura. oke. Dia melihat ada fenomena ini dan dia tertarik untuk angkat itu. Oke. Nah, untuk penulisan skenario dia dibantu oleh novelis Ya, Felix Messi penulis novel berjudul orang-orang Utimu. Nah, jadi yang memperkenalkan Reza ke Felix adalah Happy Salma, oke, yang juga jadi cameo di sini. associate producer juga. Associate producer karena mereka sering bekerja sama terutama di teater. Nah, kalau lo bilang tadi filmnya sangat artsy, memang karena ini kan kayak film festival banget ya. Film Dan festival. kayaknya emang tujuannya nggak terlalu untuk komersil dan untuk film festival ya. Memang untuk tayang di festival. Iya, tapi dengan budget yang besar untuk ukuran film Indonesia tentu sasaran komersilnya ada ya, baik. Gitu loh, makanya kalau kita lihat promonya rame ya. Gitu Dan ya. katanya ada ending yang berbeda ya. Oh iya, Jadi jadi kita nonton yang apa komersil? yang di teatrikal. Jadi yang festival kayaknya kita harus nonton di JAV untuk tahu ya. Sama seperti Uni kan. Nggak ya, ya, kita juga pernah Iya. ada filmnya itu ya, videonya ya. Iya, oh gitu. Oke. Jadi Sartika diperankan oleh Claressa Taufan. Nah, nanti dia punya anak nih, Bayu namanya. Bayu. Nah, kemudian ya ini memang lebih ke slice of life ya kehidupannya dia. Dia ketemu sama seorang sopir truk pengangkut ikan, Hadi. Green flag kelihatannya. Iya, Hadi diperankan Fedi Nuril. Jadi kalau lo bilang green flag, ini menurut gue memang smart casting ya. Karena Fedi kan dia punya persona cowok baik-baik. Iya, nggak Gitu. terlihat nakal. Nggak kayak Muhammad Khan yang sekarang dikenal sebagai Kan Latifah. Khan Latif. Jadi gitu. Nah, ini anaknya si Tika ini kesulitan sekolah karena di sekolah tuh butuh nama bapaknya. Bapak. Sementara bapak yang asli kan nggak tahu nggak di. Dan film ini sama sekali tidak mengungkapkan backstory-nya Sartika. Ya, Nah. termasuk siapa Bapak Bayu ya. Nah, di sini muncul tokoh Hadi yang Fedi Nuril ini yang bisa jadi solusi nih kayaknya. Puzzle-nya masuk. Gitu. Udah ganteng, baik, gitu kan. Single. Iya. Kalau menurut si Mak, Simbo. Gitu. Tapi berarti ada niat dari Reza Radian kenapa dia mengcasting Fedi? Ya, jadi kalau menurut gue
Kenapa gue bilang smart casting? Karena ini bermain di personanya Fedi Nuril. Oke. Persona film maupun Persona dia di mata masyarakat kan, baik-baik, ramah, sopan, green flag. Tapi on the other side of the coin, persona dia juga kan adalah suami yang poligami, gitu ya. filmnya dia. Iya kan? Jadi makanya menurut gue tokoh Hadi diperankan oleh Fedi Nuril perfect. Yang membuat kita sebagai penonton curiga ya. Iya. Ini tokoh green flag beneran atau enggak nih gitu. Gitu. Ini kalau kita kesannya kayak spoiler, ternyata emang udah di mana-mana ya. Kita nonton kan nggak di hari pertama, kita udah kena spoil juga ya. Oke, jadi gitu. Apakah film ini ingin mengangkat Poverty porn, nihilisme. Apalagi? Atau memang dia ada berusaha sebagai female empowerment, ya? Atau sesimpel ini film cerita tentang kasih ibu kepada anaknya. Gitu. Nah, gue rasa penonton bisa decide sendiri, Iya. gitu ya. Karena Oke. kalau mau ngomong filmnya negatif, nihilisme nih, terlalu menjual Kesedihan. kemiskinan. Sebetulnya kan memang satu mengangkat realita yang ada juga. Kayaknya ini settingnya di tahun 2000-an awal ya. Akhir 90-an karena presidennya masih Habibie. Oke. Nah, terus gue jadi inget filmnya Koreeda yang Shoplifters. Dan mirip juga tuh di mana di filmnya Koreeda tuh si ibu menampung anak-anak yang ini kan. Ya nggak sadar Walaupun sebetulnya. dia dalam keadaan susah juga gitu. Nah itu yang Christine Hakim ya. Seperti Christine Hakim dan suaminya tuh yang keadaannya susah, terus dia mau menampung si Sartika dan anaknya dan bayi. Jadi fair nggak kalau misalnya ada yang bilang ini Koreeda banget atau ini Koreeda wannabe gitu kan? Lebih Koreeda yang di Lawrence daripada ini. Kalau ini memang lebih bleak ya. Ya. Tapi jadi gini, yang gue suka dari film ini adalah setiap tetes keringat, setiap bau anyir, ya, karena settingnya kan di desa nelayan ya. Setiap debu yang berterbangan itu kayaknya is earned gitu loh, dan terasa nyata. Lu berasa begitu pas mereka keringetan, lu berasa emang Panas. gerah banget gitu ya, sumuk ya. Lu ketika yang siang-siang truk lewat itu debunya berasa. Ketika di desa nelayan ikan dijemur lagi ditaruh, lu berasa anginnya gitu. Nah, Mengcapture itu bisa mengcapture itu luar biasa ya, karena dia nggak sekedar gambar 2 dimensi jadinya, bisa 4 ya, karena lu bisa ngerasa ngecium itu gitu loh. Nah, gue nggak tahu bagaimana tekniknya ya, tapi itu yang terjadi ketika nonton film ini. Gitu, sampai dia ngaduk kopi aja tuh berasa yang gitu loh. Itu aja luar biasa sih kalau menurut gue. Jadi ini kan sebetulnya slice of life. Ya, ini kehidupan Sartika aja sehari-hari sebetulnya. Kalau dibilang kok suram banget, bisa jadi memang itu. Nah, harus diingat ya bahwa salah satu kelebihan Felix Nesi menurut Reza adalah dia penulis yang memang risetnya dalam. Gitu loh. Nah, Reza sendiri fenomena Pangku itu dia lihat langsung. Gue rasa sih Nesi ya. Felix Nesi. Nevi itu udah berapa kali dia meriset Pangku, kopi Pangku. Gitu. Menurut lo? Iya, gue suka sih. Walaupun memang disclaimer juga ini
film yang secara film art, film festival yang temponya lambat ya. Temponya lambat, tapi kalau menurut gua karena kita tuh udah simpatik ya sama tokoh Tika, Tika. maupun tokohnya Christine Hakim, si ibu itu, si Mbok. Jadi gue tetap tertarik gitu, jadi nggak ngerasa bosen, nggak ngerasa mengganggu yang tempo yang lambat itu. Satu kata yang keluar dari kepala gue yang terlintas di kepala gue ketika nonton film ini adalah jujur sih, gitu ya. Jadi gini, gue nggak bilang gue berasal dari daerah sana, kan memang bukan. Tapi kita kan sering ya, Bay, muter-muter ya, Bay, termasuk ke wilayah yang seperti itu gitu loh. Dialog-dialog Tika dengan teman-temannya, dengan Sita misalnya gitu kan, dengan bawa sopir-sopir gimana gayanya kalau lagi mampir gitu kan, kita familiar dan itu tercapture baik oleh mata Reza maupun oleh para pemainnya. Kan Latifan tuh memang dia gila ya gitu. Dan Fede Nuril bagus sih. Ya, di sini jarang main jelek juga dia. Dan yang istimewa sih kalau Clarissa Tokan, gue suka banget di situ. Satu, walaupun dia terlihat kumal, dibuat dijelek-jelekin gitu, tapi malah yang terjadi sensualitas menurut gue. Iya. Sama iya sih. Jadi kalau menurut gue film ini sukses merealisasikan apa yang ingin diceritakan oleh Reza. Dan memang pernah dapat penghargaan juga kan di Busan. Di Busan tuh ada 4 ya. Nah, yang istimewa 2 dari 4 itu adalah biasanya bertolak belakang. Vipresi itu dari kritikus. Yang satu lagi Audience Award. Wow. Iya. Jadi kritikus suka, audiens suka, gitu loh. Ya, dan sementara ini di luar dugaan juga cukup sukses ya ininya. Box office-nya ya. Iya. Box office-nya ya gitu loh. Jadi menurut gue ini awal yang baik. Tahun ini kita punya minimal ada 2 yang bisa disebut ya, sutradara debutan yang kayaknya masa depannya cerah. Menjanjikan untuk masa depan perfilman Indonesia dalam jangka panjang. Kristo Immanuel sama Reza ini gitu. Jadi nggak sia-sia dia 20 tahun, kayaknya selama 20 tahun dia berakting, dia menimba ilmu dari pengalaman, dari observasi dia ke lingkungan maupun ke sutradara-sutradara. Habat itu, dia main nggak di film? Siapa? Reza. Di film? Pangku. Cameo. Jadi suara di TV, suara reporter yang baca presiden, ya kan, Burhanuddin Yusuf Habibie, itu suara Reza itu. Kemudian juga di sini banyak cameo ya. Mungkin ada satu yang bikin kaget. Arswendi kok muncul sebentar, gitu. Nah ini udah banyak teori yang beredar dan gue sepakat dengan salah satu teori itu, yaitu bahwa Arswendi adalah sebetulnya itu kan adegan pas dia makan mie ayam ya. Nah, yang jual mie ayam saat itu bukan Arswendi. Yang dilihat oleh Sartika itu adalah bapaknya dan dia waktu itu. Iya. Karena dia kan setelah adegan berikutnya dia bilang bapak saya dulu gitu. Iya, gue juga nangkep gitu. Oke. Skor. Gue saat ini ngasih solid 8. Wah, sama. Jadi gue solid 8. Memang gue tipe orang yang jadi semakin berumur, gue semakin berharap bahwa film memberikan pengalaman baru ya, ending yang indah juga. Oke. Nah, iya. Tapi Reza sepertinya memilih realistik, ending yang realistik. Gitu. Seperti juga Koreeda di Shoplifters. Ya, jadi kadang memang ya kita nggak bisa keluar dari lingkaran, gitu ya. Ya itu kadang itu ya that's life, gitu loh. C'est la vie, mon chéri.
Gitu. Oke, yang gue sayangkan sih penyutradaraan ini kurang di-recognize ya di FFV ya. Banyak kok orang yang bersuara itu juga gitu loh, karena baik Reza maupun Christo very confident. Oke, sekarang kalau lo harus mengganti 2 nama yang digantikan oleh Reza dan Christo. Jadi saat ini nomininya tuh ada Joko Anwar, ada Yandi Lawrence, ada Molly Surya, ada Rian, sama Timo. Ya. Gue personally akan ganti untuk Reza masuk. Gue akan ganti Molly Surya, which is salah satu saudara favorit gue sebetulnya. Christo, gue akan ganti either Timo atau Joko Anwar. Kalau gue Joko Anwar dan Timo Cahyanto. Iya, gitu. Jadi dan dua-duanya sutradara favorit gue. Nah, ya kita being fair aja ya, gitu loh. Oke, kamu yang udah nonton Pangku, gimana pendapat kamu? Silakan tulis di komen. Gimana pendapat kamu tentang Claresta, tentang Fedi Nuril, tentang Reza? Gitu. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.